Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Yulianto Nugroho. NPM saya 411821911994. Saya dari mahasiswa Unisma semester 2 dari paralel 3 Prodi PJKR. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan emosi peserta didik. Sebelum mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Ibu Yunita Lesmana Siregar MPD, dengan mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik. Sejarah emosi. Secara etimologi atau asal bahasa emosi diambil dari bahasa Latin, yaitu movere, yang artinya menggerakkan atau bergerak. Kata movere lalu ditambah dengan awalan e yang artinya bergerak menjauh. Dengan demikian, definisi ini adalah suatu gejala dari psikolofisiologis yang akan menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku yang diwujudkan dalam bentuk suatu ekspresi tertentu. Pengertian emosi. Pengertian emosi yaitu perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Jadi, emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi ini dapat ditunjukkan ketika orang tersebut merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada orang, ataupun takut terhadap sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya kita akan melibatkan emosi ketika berbicara, memilih kata-kata, mengambil keputusan, dan memilih aktivitas berdasarkan apa yang kita rasakan saat itu. Lanjut konsep dasar teori perkembangan emosi. 1. Perlakuan orang tua. Konsep dasar emosional anak yang paling mudah dicontohkan yaitu dari sikap kedua orang tuanya. Apakah anak akan menjadi pribadi yang emosional atau tidak? Itu tergantung dari pola asuh ibu dan ayahnya juga. Yang kedua, teladan lingkungan. Faktor lingkungan pun menjadi konsep emosional untuk anak. Sebuah lingkungan dengan pola yang baik akan berdampak kepada pembentukan karakter dan juga pribadi yang sehat. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, teladan lingkungan pendidikan. Konsep dasar emosional terhadap anak, lingkungan, sekolah, ataupun pendidikan tidak hanya di sekolah, namun juga termasuk tempat kursus atau les. Apabila lingkungan dan pendidikan tidak mampu memberikan teladan bagi anak, maka kemungkinan pendidikan tersebut menjadi gagal. Pembentukan karakter kedua setelah rumah adalah sekolah. Yang keempat, pengenalan terhadap pergaulan. Perhatikan lingkungan teman bermain anak. Bagaimana anak memilih teman yang membawa kepada pergaulan yang positif. Anak bergaul dibiarkan dalam dunia kekerasan, maka dapat mempengaruhi pola pikir, emosinya juga. Apabila kondisi sudah semakin parah, maka orang tua akan sulit merubahnya. Yang kelima, pola bermain, yaitu hingar-bingar permainan modern saat ini. Jika tidak dibatasi, maka bisa berakibat pada emosi dan karakter. Permainan gadget dan handphone mampu merusak jaringan saraf pada anak. Hal ini yang membuat perkembangan sosial dan emosi anak kepada lingkungan menjadi jauh. Nilai budaya. Nilai budaya juga menjadi konsep dasar emosional anak selanjutnya. Akar budaya yang kuat dalam keluarga dan lingkungan dapat memengaruhi emosi anak. Yang ketujuh, kebiasaan lingkungan.
Kebiasaan lingkungan yaitu suatu kebiasaan lingkungan sekitar juga bisa menjadi contoh bagi emosi anak. Lingkungan dengan agama yang kuat mampu membawa emosi anak yang baik, begitupun sebaliknya. Determinan emosi yaitu gangguan mental emosional diharapkan tidak berkembang menjadi lebih serius jika dilakukan pengobatan sedini mungkin. Masa remaja awal adalah masa perubahan psikologis, yaitu dengan tujuan penelitian untuk mengetahui determinan gejala mental emosional pelajar dari data sekunder dengan Global School Based Student Health Survey di tahun 2015. Sampel penelitian adalah pelajar, yaitu gejala mental emosional diukur dari data yang tersedia, yaitu gejala yang dialami yang terlalu sering, yaitu kesepian, kekhawatiran, atau ingin bunuh diri. Dari analisis berupa multivariat regresi logistik ganda model prediksi dari semua variabel yang relevan dari 8.477 sampel, hasil penelitian menunjukkan faktor usia 16 tahun ke atas serta pelajar yang mengalami pelecehan baik dari teman ataupun berupa sikap yang merendahkan orang tua mempunyai resiko lebih dari 2 kali mengalami gejala mental emosional. Peran orang tua dan pertemanan sangat penting bagi anak dan pelajar untuk mempengaruhi mental emosional pelajar. Diperlukan pendampingan baik oleh orang tua dan sekolah, serta dikembangkan per-grup pelajar yang berisi kegiatan produktif akan dapat mengatasi masalahnya. Itu yang terakhir, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, dan mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Kecerdasan emosi mengacu pada kemampuan untuk mengenali makna-makna emosi dan hubungan-hubungannya, serta menggunakannya sebagai dasar penalaran dan pemecahan masalah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila kata-kata ada yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.